Salam buat Bapak Ibu setanah air, kembali lagi di channel Wantan informasi terupdate dan terkini seputar informasi PNS P3K honorer dan informasi dari pemerintah yang relevan. Di kesempatan ini saya menyapa Bapak Ibu yang masih berstatus honorer ataupun Bapak Ibu yang fresh graduate yang menantikan pendaftaran untuk seleksi PNS atau P3K di tahun 2024 ini. Seperti yang telah disampaikan di informasi sebelumnya bahwa di masing-masing kementerian dan juga di pusat dan di daerah telah disampaikan formasi untuk CPNS di tahun 2024. Dan di lain itu juga tidak ketinggalan dari Kementerian Pertahanan atau Kemenhan, di mana di kesempatan ini ada informasi mengenai formasi CPNS khusus di Kemenhan. Dan di mana saja formasi itu Bapak Ibu? Mari kita simak video berikut ini lebih jelasnya, dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan informasi ini agar informasi selanjutnya dapat terupdate di beranda Bapak Ibu. Diliput oleh ayobandung.com Selasa 11 Juni 2024 dikatakan formasi CPNS 2024 di Kemenhan 25.258 formasi untuk penguatan pertahanan nasional. Kementerian Pertahanan Kemenhan mendapatkan alokasi formasi calon aparatur sipil negara CASN tahun 2024 sebanyak 25.258 formasi. Penetapan formasi ini diumumkan oleh Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas dan diserahkan kepada Wakil Menteri Pertahanan M. Herinda dalam sebuah acara di Jakarta pada Jumat 7 Juni 2024. Formasi yang ditetapkan ini diharapkan dapat memperkuat upaya Kemenhan dalam mendukung pembangunan nasional dari aspek pertahanan. Menurut Anas, dari total formasi tersebut terdapat 13.687 CPNS tenaga teknis dan 4.597 CPNS tenaga kesehatan. Selain itu, Kemenhan juga mendapatkan alokasi 3.200 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tenaga teknis dan 3.774 P3K tenaga kesehatan. Penetapan ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Kementerian Pertahanan. Pak Wamenhan telah memaparkan terobosan-terobosan di Kementerian Pertahanan yang berdampak positif terhadap reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja. Kami melihat peningkatan signifikan dari beberapa indikator kinerja di Kemenhan. Tentu kami ucapkan selamat atas pencapaian ini, ujar Anas dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu 8 Juni 2024. Sesuai arahan Presiden Jokowi, kebijakan CASN tahun 2024 difokuskan pada perekrutan talenta-talenta baru yang berkaitan dengan transformasi digital. Anas menjelaskan meskipun kapabilitas pengembangan digital di Indonesia masih belum optimal, upaya penguatan GovTech nasional harus dilakukan untuk menciptakan infrastruktur digital yang kuat dan berkelanjutan. Kementerian Pertahanan telah menunjukkan komitmen terhadap transformasi digital melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Indeks SPBE Kementerian Pertahanan tahun 2023
mendapatkan nilai 3,43 dengan predikat baik, meningkat dari tahun ke tahun. Anas optimis bahwa talenta baru yang direkrut nantinya dapat mendukung transformasi digital di Kemenhan dan memperkuat pertahanan cyber nasional. Kemenhan juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat reformasi birokrasi dengan penambahan formasi CPNS dan P3K ini. Diharapkan ada peningkatan signifikan dalam efektivitas dan efisiensi kerja di lingkungan Kemenhan. Selain itu, penambahan formasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai di Kemenhan. Dengan adanya tenaga baru yang kompeten, diharapkan beban kerja pegawai yang ada saat ini bisa terbagi lebih merata, sehingga kinerja organisasi secara keseluruhan dapat ditingkatkan. Kehadiran CPNS dan P3K baru di Kemenhan juga diharapkan dapat membawa angin segar dalam pengembangan inovasi di bidang pertahanan. Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendukung upaya Kemenhan dalam memperkuat SDM-nya. Kami akan memastikan bahwa proses perekrutan berjalan dengan transparan dan akuntabel, sehingga kita mendapatkan SDM yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan, ujar Anas. Dengan langkah-langkah strategis yang diambil Kementerian Pertahanan, optimis bahwa formasi CASN 2024 ini akan menjadi titik balik dalam memperkuat pertahanan nasional dan mewujudkan birokrasi yang modern dan berdaya saing tinggi. Penambahan formasi ini tidak hanya menjadi solusi untuk kebutuhan SDM jangka pendek, tetapi juga investasi jangka panjang untuk kemajuan bangsa. Demikian informasi ini Bapak Ibu, dan ini merupakan informasi menggembirakan bagi Bapak Ibu honorer dan juga bagi Bapak Ibu yang berkeinginan menjadi CPNS di Kemenhan. Demikian, terima kasih.